Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu katalis yang dipercaya ini bisa menjadi katalis super bullish untuk pasar kripto. Kira-kira apa sih? So langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi pada saat video ini dibuat, harga Bitcoin sekarang berada di level 64.000 dan untuk altcoin juga bersaing ya. Di salah satunya ada Ethereum masih diperdagangkan kurang lebih di sekitar $1.870, kemudian juga BNB di $600. Dan untuk altcoin lainnya ini masih relatif normal ya teman-teman, tidak ada guncangan yang terlalu besar atau gimana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu katalis yang dipercaya bisa menyebabkan pasar bullish untuk kripto, yaitu berasal dari Clarity Act ataupun undang-undang digital asset yang kemungkinan besar akan disahkan sebentar lagi teman-teman. Nah, jadi memang di beberapa video lalu kita udah berkali-kali update mengenai perkembangan dari Clarity Act. Dan kenapa sih katalis ini dipercaya bisa menjadi salah satu faktor penyebab mega bullish untuk pasar kripto? Di sini aku menemukan salah satu postingan yang mungkin bisa menjelaskan alasannya kenapa ini bisa menjadi salah satu potensi bullish untuk pasar kripto, yaitu postingan dari S Crypto ya teman-teman. Nah, di sini dia sempat bilang kalau saya rasa kamu belum paham betapa besarnya bull run berikutnya. Begitu Clarity Act ditandatangani menjadi undang-undang. Jadi sekedar info, sekarang itu Clarity Act masih menjadi rancangan undang-undang ya, jadi belum disahkan teman-teman. Nah, itu bisa membuka akses ke modal lebih dari 16 triliun dolar melalui real world asset atau RWA, tokenisasi dan juga pembayaran stablecoin global. Jadi kemungkinan besar ketika itu sudah disahkan maka akan ada modal kurang lebih 16 triliun dolar nih teman-teman yang mengalir ke pasar. Nah, tetapi ini belum bisa dibuktikan ya angka tersebut. Cuma kalau opini aku pribadi pasti akan ada dana gitu ya yang masuk ke pasar. Entah itu mungkin dari perusahaan baru atau mungkin perusahaan lama yang udah taken di kripto duluan, karena mengingat regulasinya makin jelas gitu sehingga perusahaan-perusahaan yang memang udah lebih dulu nih masuk dan mungkin menjual produk kripto atau yang lainnya, mereka jadi lebih pede gitu sehingga mereka berani untuk memasukkan dana lebih banyak. Nah, total pasar kripto saat ini kurang lebih market cap-nya ya di 2,2 triliun dolar. Sementara pasar saham 75 triliun dolar. Bayangkan betapa undervalue-nya Bitcoin saat ini dan seberapa tingginya potensi kenaikannya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum terlalu mendalami ya tentang si Clarity Act ini bisa cari-cari lebih banyak ya. Cuma memang aku udah berkali-kali sampaikan ke teman-teman, kemungkinan besar ini bisa menjadi katalis yang mungkin menandingi kuatnya tuh seperti di ETF ya beberapa tahun lalu. Karena ini kan terkait undang-undang ya, yang mana undang-undang itu bisa lebih besar lagi gitu teman-teman dampaknya. Nah, cuma kembali lagi nih, sekarang untuk alur daripada persetujuan Clarity Act itu masih semacam tertunda-tunda gitu ya dari kemarin. Nah, di sini kalau informasi dari Virtual Beacon, dia bilang pemungutan suara pada 15 September itu bukanlah pemungutan suara mengenai RUU itu. Ini adalah pemungutan suara mengenai apakah akan memulai perdebatan mengenainya. Masih membutuhkan 60 dan Partai Republik punya 53. Nah, jadi awal mulanya nih teman-teman, Clarity Act itu mendapatkan pertentangan dari Partai Republik kalau nggak salah ya. Mereka tuh menginginkan ada salah satu faktor etika gitu yang dimasukkan ke dalam Clarity Act. Jadi mereka bilang nggak boleh ya para pejabat itu ikut campur. Terus juga nggak boleh ambil bagian atau ambil keuntungan dari pasar kripto. Makanya itu masuk ke dalam poin etika. Nah, cuman kan sempat ada semacam hambatan ya atau ditentang gitu dari Senat Demokrat, kemudian juga mereka akhirnya menunda sampai bulan September untuk mengadakan polling. Gitu. Jadi sebelum ditandatangani oleh presiden ya harus di voting dulu gitu teman-teman. Sedangkan votingnya aja belum nih. Gitu ya, mereka nunda terus gitu. Nah, di sini kalau informasi dari Google ya, teman-teman, khususnya dari AI,
Senat AS secara resmi menunda pemungutan suara atas RUU Clarity yang didukung oleh kedua partai mengenai regulasi aset digital hingga pertengahan September. Terhambat oleh perselisihan mengenai kerangka kerja stablecoin dan juga ketentuan etika pemerintah. Nah, jadi dua hal itu tuh yang menjadi hambatan sekarang ini. RUU itu akan menghadapi pemungutan suara prosedural berikutnya ketika Senat kembali dari masa reses. Nah, jadi sekarang tuh katanya mereka lagi reses gitu teman-teman, sebelum akhirnya summer itu berakhir. Jadi ya itu ya teman-teman, 2 poin yang sekarang tuh mereka lagi benar-benar pertimbangkan, stablecoin sama etika seperti itu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman itu berhasil disetujui, kemungkinan besar dampaknya bullish ya. Kalau dari pendapat aku pribadi, dominannya tuh lebih ke bullish. Kecuali kalau misalnya ada semacam hal-hal yang kurang enak ya, kayak misalnya hal-hal yang negatif dan lain sebagainya, maka ya mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa bikin market itu rontok gitu teman-teman. Apalagi kan sekarang posisinya juga masih begini nih, Bitcoin masih belum bisa tembus resisten. Makanya kalau pendapat aku pribadi ya salah satu faktor pendorongnya bisa jadi dari Clarity Act juga. Cuman itu kan bukan sesuatu hal yang kecil ya. Balik lagi ini undang-undang gitu loh, bukan kayak satu perusahaan atau ngomongin institusi atau yang lain ya, tapi ini udah menyangkut negara gitu teman-teman. Kalau pendapat aku pribadi pasti bakalan panjang prosesnya. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman ya, kita coba update dulu untuk kondisi terkini dari pasar kripto, khususnya kita mau cek harga Bitcoin sekarang. Jadi terakhir kali tuh kita sempat bahas Bitcoin itu sudah mengalami break ya, dari pola yang membentuknya ini kurang lebih terbentuk lower high sama lower low, terus dia break. Nah, di sini teman-teman Bitcoin ini wajib banget nih untuk bisa bertahan di atas 63 untuk bisa melanjutkan rally-nya. Jadi sekarang ini harus bisa bertahan di atas 63 dan harus bisa tembus di atas 67. Jadi yang ini nih teman-teman, kalau misalnya dia mau lanjut atau mau dikatakan udah bener-bener breakout ya berarti harus tembus di atas resisten ini ya. Yang pertama di sekitar 66 sampai 67 dan kemudian bertahan di atas support 61 sampai dengan 60.000. Kalau masih berada di tengah-tengah ini teman-teman, berarti bisa kita simpulkan masih sideways. Sideways lebih ke arah masih bearish gitu teman-teman ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini pola Bitcoin itu masih berada di pembentukan lower high dan juga lower low. Kalau kita lebih amati dengan seksama, belum ada pembentukan high yang baru atau belum tercipta semacam harga tertinggi baru gitu teman-teman. Nah, ekspektasinya kalau misalnya kita mau bilang oh ini udah selesai nih tren bearish Bitcoin secara jangka pendek, berarti Bitcoin di sini udah harus break di atas 67 dulu. Paling pertama 67 dulu, terus mengincar area 70 sampai 71. Nah, baru abis itu skenarionya nih teman-teman ya. Skenarionya dia retest ke 66 sampai 67 dan tidak balik lagi di bawah situ, lalu kita akan melihat Bitcoin mantul lagi ke atas gitu harganya. Tapi kalau selama dia masih di sini-sini aja, maka ada potensi juga buat seperti ini teman-teman. Oke, sebentar. Jadi dia bakal turun kayak gini, seperti ini, dan lebih bawah lagi gitu, maka mungkin dia justru bisa mengunjungi area 50 ribuan seperti itu ya. Oh ya, by the way di sini buat teman-teman yang mungkin lagi cari broker untuk trading dengan nyaman, gampang dan juga hanya dari satu aplikasi, di sini teman-teman bisa cobain trading di platform MyTrade. Nah, kenapa? Karena memang semua yang kalian butuhin tuh udah ada di sini. Teman-teman nggak perlu trading dengan koneksi ke MetaTrader 4 atau 5, tapi tenang aja, semua dijamin fair, sama aja kayak teman-teman tuh trading di MetaTrader seperti itu. Terus di sini aplikasinya udah all in one, jadi kalian itu bisa trading di banyak instrumen, bukan cuma di forex aja. Kalian bisa trading di indeks, di komoditas, di kripto,
kemudian juga di ETF dan masih banyak lagi. Nah, serta di sini yang lebih enaknya lagi kalian bisa latihan dulu di akun demo. Kalau semisal kalian belum pede gitu ya untuk terjun langsung nih ke akun real. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau dapetin sinyal-sinyal atau misalnya rekomendasi, analisa dan lain sebagainya, kalian juga bisa bergabung ke grup atau komunitas Akademi Market Vision, di mana biasanya aku pribadi selalu share untuk setup ataupun sinyal secara gratis di sana. Tapi untuk kuotanya itu tinggal bulan ini aja ya. Untuk bulan depan kemungkinan besar kita akan close terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang belum gabung bisa langsung chat admin dari sekarang. Nah, untuk bulan ini juga lagi ada promo nih sampai kurang lebih $1.300 untuk teman-teman yang baru bergabung ke MyTrade. Jadi silahkan manfaatkan bonus ataupun promonya. Untuk informasi lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kita bakal tunggu sama-sama kira-kira kelanjutannya seperti apa, dan aku harap untuk Clarity Act ini beneran bisa menjadi salah satu katalis bullish ya untuk pasar kripto dan juga Bitcoin, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi nih dengan harga yang sekarang ini belum jelas gitu ya untuk Bitcoin sendiri. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.